Jangan lupa di-share ke Teman-teman yang sudah hadir, coba di-mute-kan audionya ya. Di on cam kan kameranya. Ada nggak? Tidak publik. Kita mulai kegiatannya nanti ya pukul 9. Kepada teman-teman persilakan untuk bertilawah dulu, berzikir dulu, persilakan ya untuk sambil menunggu gitu. Sambil menunggu waktu yang akan dimulai kita hari ini. Udah ada suaranya. Dirimu sendiri. All the kids are depressed.
Baik teman-teman, karena waktu sudah lebih ya 1 menit, akan coba memimpin hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mengumpulkan kita di sini. Tak lupa kepada pemimpin umatnya yakni Habibana Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang dibanggakan pada akhir zaman ini. Kita mungkin saya ucapkan terima kasih dan juga kepada teman-teman yang telah hadir hari ini di tatap muka kuliah duha ya, di tatap muka kuliah duha daring ke-6 di tanggal 24 Oktober sekarang 2020. Perkenalkan seperti biasa, saya Aditya Munawar. Insya Allah di sini saya akan memimpin MC gitu ya untuk hari ini, pekan hari ini yang bertemakan tentang akhlak sebagai indikator kesolehan dengan dosen narasumber yaitu Bapak Dr. Cucu Surahman MA. Ya, mari kita mulai saja kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin sebelum kita memulai kegiatan kuliah 2 hari ini, Akang pengen coba mengecek kesemangatan kalian ya, semangat kalian dengan berjargon tutorial bersama-sama. Tutorial cerdas, ikhlas, koma, Allahu Akbar. Masih kurang kompak ya. Lagi Coba Kang, sekali lagi. Siap. Tutorial cerdas, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar. Yang ihwannya alhamdulillah semangat ya, yang ahwatnya belum terdengar tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa menyimak dengan semangat gitu ya, atau bisa memperhatikan dengan sesama gitu. Baik, untuk selanjutnya karena mungkin teman-teman semua sudah pada semangat gitu ya buat hari ini pekanannya, kita mulai saja ya kepada pematerian yang pertama, yaitu dari Bapak Cucu Surahman MA. Dipersilakan. Sudah adakah? Kang Asep, udah ada Pak Cucu? Coba. Belum ada. Iya. Baik, sambil menunggu ya. Teman-teman boleh bertilawah dulu untuk menunggu kehadirannya Bapak dosen kita tercinta. Siap. Terima kasih teman-teman.
Baik teman-teman semua, sambil menunggu ya, diperhatikan juga kepada teman-teman untuk memenuhi tata tertibnya, dari mulai merename nama dan juga menyesuaikan dari keseluruhan tata tertibnya ya, dari pemakaian baju dan lain-lainnya. Sambil menunggu ya teman-teman, seperti kalian tahu dan juga teman-teman semua tahu ya, kita kan tema hari ini tentang akhlak sebagai indikator kesolehan. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau mengutarakan terkait pada tema hari ini, gitu, baik dari segi apapun itu. Silakan. Ada di teman-teman yang mau menyampaikan atau mengutarakan tentang akhlak sebagai indikator kesolehan dari teman-teman semua? Atau saya coba sebut itu ya namanya, atau NIM-nya. Ya, izin mencoba, Kak. Oh, enggak. Silakan. Siapa namanya? Atau perkenalkan dulu boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Reris Ningsih Salma dari kelas Pendidikan Biologi B 2020. Untuk tema kali ini, akhlak sebagai salah satu indikator dari kesolehan, kan, Kak? Ya, betul sekali. Menurut saya, seperti yang saya dapat sendiri dari guru saya, yang pertama ditekankan itu dalam menuntut ilmu itu, yang pertama itu adab, atau dengan kata lain akhlak juga kan, hampir sama. Karena ilmu dan adab memang sejajar, namun di masyarakat yang lebih ditekankan itu adalah akhlaknya. Mengapa menjadi salah satu indikator kesolehan? Karena akhlak sendiri mencerminkan bagaimana pembawaan dari hati kita. Percuma kalau misalkan kita memiliki ilmu, kita memiliki harta, kita memiliki jabatan dan segalanya, namun akhlak kita tidak baik, itu sama saja dengan bohong. Dan yang paling utama, tugas Rasulullah juga diturunkan ke bumi itu, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak, itu memperbaiki akhlak, yang merupakan salah satu dari indikator kesolehan itu sendiri. Jadi merupakan salah satu yang sangat urgen. Subhanallah. Ya, terima ya Pak. Siapa?
boleh Pak dari Bapak langsung mengisi pemateri hari ini. Terus terima kasih juga kepada tadi teman siapa namanya? Lupa lagi. Cut. Raisa, Kak. Raisa ya. Terima kasih Raisa untuk penyampaiannya. Mohon maaf juga karena kepotong ya. Oke ya. Terima kasih Pak. Dipersilakan Pak. Baik, Pak Cucu, ada Pak? Mungkin karena Bapaknya sedang di perjalanan dan sinyalnya kurang baik ya. Saya lagi dulu untuk pakai laptop pakai jelas. Baik Pak, sinyalnya kurang baik. Ya. Baik teman-teman semua, mohon maaf ya karena banyak sekali kendala pada hari ini, terutama dari pemateri juga. Kepada teman-teman Ya, mungkin tes. siap. Ada suara Pak? saya? Bagus Pak, alhamdulillah. Nah, sekarang Baik. terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Bisa di-close dulu ya, Adit, untuk PowerPoint-nya. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tadumu bidawamik wa tabqa bibaqa'ik la muntaha laha duna ilmik. Salatan turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berusaha untuk memahami ilmu-ilmu Allah, terutama dalam hal ini adalah ilmu akhlak.
ilmu yang paling tinggi, dan ini bagian daripada inti ajaran Islam. Ilmu yang harus kita ketahui dan ilmu yang harus kita amalkan sebagai bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku yang insya Allah dilindungi dan diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sebelumnya, tadi mungkin ada keterbatasan teknis, ada masalah teknis, tapi insya Allah sekarang sudah lancar ya. Kalau ada yang ada masalah tidak bisa didengar atau apa, silakan segera hubungi saya ya. Baik, pagi ini saudara-saudaraku sekalian kita akan mengkaji akhlak ya. Akhlak sebagai indikator kesalehan. Silakan dibuka PowerPoint-nya ya. Ya, akhlak sebagai indikator kesalehan. Jadi dalam Islam, saleh itu ada dua ya. Ada saleh individual, ada saleh sosial. Saleh individual adalah di mana seseorang saleh secara pribadi. Orangnya saleh khususnya dalam kaitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia taat beribadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, puasa sunnah dilakukan, gitu ya. Kemudian ya berbagai hal yang kaitannya dengan ibadah mahdhah dia kerjakan. Sementara kepedulian sosial, membantu orang lain, ya, ketika melihat orang kekurangan, orang miskin, fakir miskin di sekelilingnya, dia tidak peduli. Nah, itu orang yang hanya saleh secara personal, secara individual, tapi tidak secara sosial. Seharusnya harus seimbang, kedua-duanya harus saleh, ya, karena Islam mengajarkan kesalehan itu bukan cuma sebatas kepada kesalehan individual, kesalehan yang kaitannya dengan Allah, ibadah mahdhah, tapi juga yang kaitannya dengan kehidupan sosial. Karena banyak sekali indikator atau banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa kesalehan itu, kesalehan atau ibadah-ibadah yang diajarkan dalam Islam itu akhirnya harus berujung pada kesalehan sosial, harus berujung kepada perbaikan kehidupan manusia secara umum, gitu ya. Jadi di sini kesalehan ini mencakup dua hal itu, kesalehan individual dan kesalehan sosial. Next. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan akhlak, ya. Nah, secara etimologis atau secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, ya. Isim masdar dari kata akhlaqa yukhliqu ikhlaqan. Sesuai dengan wajan af'ala yuf'ilu if'alan. Artinya as-sajiyah atau perangai. Jadi akhlak itu adalah perangai. At-tabi'ah, kelakuan, tabiat. Ya, kita sering mendengar kata tabiat. Nah, itu adalah akhlak. Watak dasar, ya. Adat, al-adah itu bahasa Arab, ya. Yang kemudian jadi bahasa Indonesia adat, ya. Itu kebiasaan. Jadi akhlak juga merupakan kebiasaan. Kebiasaan bisa disebut
akhlak, gitu ya. Kemudian al-muruah, peradaban yang baik. Ad-din, agama. Nah, agama karena itu maka tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Seorang yang mengaku beragama, dia harus berakhlak. Tentu akhlak yang dimaksud adalah akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ya. Kata akhlak dianggap sebagai bentuk jamak dari kata khulukun, seperti banyak terdapat dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Misalnya ya, sesungguhnya pada diri engkau Muhammad terdapat pribadi atau akhlak yang sangat agung. Nah, itu khuluq ya. Atau dalam hadis Nabi dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi iman itu indikatornya adalah akhlak. Kalau orang mengaku beriman kemudian akhlaknya masih jelek, ya, tidak ada rasa menghormati orang lain, tidak ada perangai yang baik. Nah, itu yakin itu orang bukan orang yang benar-benar beriman atau yang kuat imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Secara terminologis ya, kalau tadi etimologis bahasa, sekarang terminologis istilah. Nah, akhlak menurut Ibnu Miskawayh ya, ini pengarang kitab Tahdzibul Akhlak, adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan. Ya. Jadi akhlak itu adalah sifat yang sudah ada dalam diri, dalam jiwa seseorang, ya, yang kemudian muncul tanpa ada pemikiran dan pertimbangan. Ini akhlak. Jadi sudah refleks. Jadi hal refleks yang muncul dari jiwa kita. Jadi sudah terbiasa karena Jadi bentar. Hal yang sama Besok mau kurang dulu. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang. Ini sama ya, dengan gampang, mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ya, yasdulu anha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ruwiyatin bisuhulatin, ya, dengan mudah. Ya, lanjut, next. Biar cepat, keburu waktunya ya. Nah, sama halnya Ibrahim Anis mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik yang baik maupun yang buruk ya, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Sama. Ahmad Amin lebih detail lagi mengatakan akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Jadi ini kemudian akhlak jadi ilmu ya, ilmu akhlak. Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian orang terhadap yang lainnya. Menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melaksanakan apa yang harus diperbuatnya. Jadi ini sudah menjadi ilmu, sudah menjadi aturan-aturan di mana orang kalau ingin baik harus mengikuti ke sini, kalau tidak maka dia termasuk orang yang tidak baik akhlaknya. Seperti itu, ya. Sudah jelas ya tentang apa itu akhlak. Next. Nah, next. Ya, ini cakupan akhlak ya. Mana? A, ya. Cakupan akhlak. Langsung saja ya, dalam Islam akhlak itu bisa dikategorikan kepada 4 ya. Pertama, akhlak kepada Allah. Sebelumnya ya, yang tadi akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada diri sendiri, kemudian akhlak kepada sesama manusia, akhlak terhadap lingkungan alam.
makhluk dari jenis hewan, dari jenis tumbuhan, dari jenis bebatuan, itu semua adalah makhluk Allah, lingkungan alam yang kita harus punya akhlak baik kepada mereka. Ya, pertama ini akhlak kepada Allah sebagai zat yang berhak disembah oleh kita. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Banyak sekali ya istilah-istilah, konsep-konsep dalam kaitannya kita berakhlak kepada Allah. Tentu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, itu adalah akhlak ya. Syukur, ada istilah-istilah dalam tasawuf. Next, saya akan tunjukkan dalam ilmu tasawuf ya beberapa istilah yang kaitannya dengan akhlak kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya sifat-sifat ini. Ya, ini beberapa konsep dalam ilmu tasawuf sebagai indikator akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya. Pertama ada istilah maqamat ya. Maqamat itu adalah posisi hamba di sisi Allah, di sisi Tuhannya dalam hal melaksanakan ibadah, mujahadah dan riyadhah. Mujahadah itu berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dan riyadhah adalah usahanya ya, atau langkah-langkahnya, caranya dengan banyak beribadah, sholat diperbanyak, puasa diperbanyak dan seterusnya. Nah, ini riyadhah, menjaga hati supaya tidak terkena penyakit-penyakit hati dan seterusnya. Ya, apa saja maqamat? Lihat. Next. Nah, ini di antara maqamat ya. Maqamat itu semacam tadi ya, di maqamat ya, semacam proses mendekat kepada Allah. Pertama taubat. Ya, menurut sufi, para sufi, hal yang pertama harus dilakukan adalah taubat ya. Kita harus bertaubat. Ini adalah bentuk akhlak kepada Allah. Kita manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Al-insanu mahallul khata'wan wan nisyan. Pasti kita punya salah, punya dosa, karena itu banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah. Ini dengan mengakui dosa-dosa kita, meminta ampunan dari Allah, beristighfar, banyak membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian zuhud. Zuhud ini penjauhan diri dari kesenangan duniawi. Kita berjaga jarak dengan dunia ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya dunia. Boleh, tapi kita harus menjaga diri, jangan sampai dunia itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita ya. Yang kita itu jadi sangat terikat oleh dunia. Enggak, kita punya dunia tapi kita urus, kita manage ya, kita letakkan di tangan kita, jangan kita letakkan di hati kita. Itu zuhud ya. Nah, bagaimana? Kita punya sifat zuhud enggak gitu ya. Kemudian wara. Wara itu adalah penjauhan diri dari hal-hal yang tidak jelas, halal haramnya. Nah, kita harus lebih ihtiyat istilahnya ya, hati-hati dalam hal makanan, minuman dan lain sebagainya. Nah, ini wara ya, kita harus lebih wara, harus lebih hati-hati dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kemudian ada faqr. Faqr itu kita merasa bahwa kita itu butuh kepada Allah ya. Kita itu butuh. Allahul ghani wa nahnul fuqara. Kita itu orang fakir ya. Orang yang sangat butuh kepada Allah. Makanya para sufi biasanya menyematkan kata al-fakir sebelum namanya ya. Al-fakir Ahmad misalnya. Al-fakir Muhammad Abdus Salam misalnya kayak gitu ya. Nah, ini fakir, tidak menuntut lebih dari apa yang diperlukan. Itu juga ya artinya. Jadi bisa dalam arti dia itu qanaah gitu ya. Qanaah dalam arti cukup dengan apa yang Allah berikan. Kemudian 5 sabar, tahan uji dalam segala urusan. Ya, sabar menghadapi ujian, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar ketika mendapatkan keuntungan,
sabar dalam menghadapi apa yang Allah berikan kepada kita. Kita harus sabar. Ya. Apapun yang Allah berikan. Sabar dengan kesenangan, sabar dengan kesulitan. Sabar termasuk dalam hal ketaatan kepada Allah. Karena seringkali kita malal, merasa malas, ya, bosan kita beribadah. Nah, ini harus kita lawan. Karena itu bisa jadi adalah godaan dari syaitan yang terkutuk itu. Nah, ridha. Nah, kita harus rela atas segala keputusan Allah. Nah, ini akhlak, ya. Kemudian tawakal. Tawakal menyerahkan diri segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha, ya. Jadi setelah kita berusaha, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maqamat. Nah, ini bagian daripada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Ahwal. Kalau ahwal itu adalah keadaan hati yang diperoleh dan dirasakan selama menjalani maqam-maqam dalam ilmu tasawuf. Jadi setelah kita itu menjalani musyahadah, muzahadah, ya, kemudian riyadhah, maka kita akan merasakan sesuatu dalam hati kita. Nah, ini namanya ahwal, ya. Ahwal diperoleh sebagai efek dari pelaksanaan konsep-konsep yang termasuk dalam maqamat. Next. Nah, ahwal itu banyak sekali, ya. Ini hampir samalah dengan tadi maqamat. Ahwal diantaranya adalah rasa kedekatan, muraqabah. Muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita muraqabah, kita harus selalu mendekat kepada Allah. Ya, kemudian mahabbah. Kita mahabbah, kita ke belakang dulu, ya. Belum. Cinta. Kita itu merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus berusaha, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan merasakan itu ketika kita benar-benar sudah pada makom-makom tertentu, ya. Kemudian khauf, kita merasa takut, khawatir, ya. Kemudian roja, kita merasa penuh harapan, ya, kepada Allah. Di satu sisi kita takut sama segala macam ancaman Allah, neraka yang Allah telah sediakan. Kemudian roja, kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syauq. Nah, merasakan kerinduan yang mendalam. Rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul beriman adalah orang yang rindu, kan? Orang yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu, ya, yang mencontoh Rasul itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, pada diri Muhammad, pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan. Nah, suri tauladan itu akan muncul, ya, atau akan ada pada diri seseorang, ya, seseorang menginginkan menjadikan Rasulullah sebagai teladan ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Ketika sudah benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan terus mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ini, ya. Nah, nanti akhirnya suri tauladan apa? Ya, akhlak yang mulia pada diri Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. 6. Insun, ya, rasa kelembutan. Jadi ada ins, kemudian ada tumaninah, rasa ketentraman dan ketenangan jiwa, kemudian ada musyahadah, rasa penyaksian, kemudian ada yakin, rasa kepastian, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah indikator dari ketika orang sudah baik akhlaknya kepada Allah. Ketika sudah baik, sudah
berakhlak mulia kepada Allah dengan ibadah-ibadah seperti yang tadi disebutkan, ya, dengan maqamat-maqamat yang dilalui, dia akan merasakan ahwal-ahwal muraqabah, kedekatan dengan Allah, kecintaan kepada Allah, ketakutan, rasa harap, kerinduan, ketentraman, kemudian ada musyahadah, menyaksikan keagungan Allah, dan dia akan begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, next. Nah, itu diantara akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada diri sendiri, ya, kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada lingkungan sekitar. Saya akan ramu saja, percepat saja supaya tidak mengulur waktu, menghabiskan waktu, ya. Nah, akhlak kepada diri, akhlak kepada orang lain, kepada lingkungan, termasuk akhlak yang tadi, akhlak kepada Allah, tentu ini sebetulnya kita dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW. Kalau kita pengen bagus akhlak kita kepada yang 4 itu, kita harus tahu, ya, sosok Rasulullah SAW dan mencontoh Rasulullah SAW. Karena pada diri Rasulullah terdapat akhlak yang mulia, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi kita semua. Ya. Kemudian dalam ayat lain dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, dan sesungguhnya pada dirimu, pada diri engkau wahai Muhammad, sungguh ada akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Nah, yang itu yang harus kita contoh oleh kita semua sebagai umatnya, sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Banyak dalil terkait dengan bagaimana kita berakhlak. Jadi jangan hanya terbatas pada akhlak untuk kesalehan personal, kesalehan individual, tapi harus mengarah, ya, harus memberi efek bagi kesehatan, kesalehan sosial. Jadi kesalehan sosial. Ya, next. Ini di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, wallahi, demi Allah, la yu'min, tidaklah beriman. Wallahi la yu'min, diulangi 3 kali, ya. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa? Qila, ya, bertanya sahabat. Man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu biwaikihi, ya, yaitu siapa gerangan yang adalah orang yang membuat tetangganya tidak aman dari kelakuannya. Jadi siapa? Alladzi la ya'manu jarahu biwaikihi, yaitu orang yang tetangganya tidak aman, ya, dari perbuatannya. Dalam hadis lain dikatakan la yu'minu ahadukum man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang muslim lain dari tangannya dan perbuatannya dan lisannya, ya. Jadi lisan dan tangan ini harus dijaga betul, jangan sampai menyakiti orang lain. Ini bentuk akhlak kita kepada orang lain, ya. Akhlak kepada saudara kita muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, ini diantara bukti bahwa Islam itu sangat menekankan solidaritas, ya, solidaritas, yaitu kita harus peduli kepada orang lain. Next.
Nah, ada hadis ruwi anil Imam Bukhari wa Muslim, ya. Imam Bukhari dan Muslim di sini rahmatullahi alaihi majma'in an tariqi Abi Hurairah, dari riwayat jalan Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu taala. Qala, ya, ruwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut, maka katakan yang baik, atau kalau tidak diam. Nah, jadi Islam mengajarkan untuk berkata yang baik, kalau tidak diam. Ini bagian daripada akhlak, ya. Pembiasaan, kita biasakan berkata yang mulia, yang baik. Jadi jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Memanggil teman kita dengan nama atau jenis-jenis hewan, ya. Itu bagian dari akhlak yang tidak baik tentunya, ya. Nah, ini indikator dari keimanan, jangan salah, ya. Jangan salah, jangan salah. Jadi jangan disepelekan begitu, ya. Kita biasa memanggil teman kita dengan panggilan yang tidak baik, dengan nama-nama binatang. Nah, itu harus diperbaiki. Kalau di antara kita masih ada yang masih punya kebiasaan seperti itu, ya. Kalau tidak bisa kita berkata yang baik, lebih baik kita diam, gitu. Auliyasmut. Kemudian makana yu'minul akhir, siapa yang kepada Allah, maka muliakanlah tamunya, ya. Muliakan tamunya. Kalau ada tamu, kita harus muliakan, ya. Kita harus muliakan, harus kita hormati, harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, muliakanlah tetangganya. Jadi penting ini, kalau kita bertetangga maka harus baik-baik dengan tetangga, gitu ya. Nah, harus hati-hati dengan ucapan kita, jangan sampai menyakiti tetangga kita. Hati-hati dengan perbuatan kita, jangan sampai menyakiti tetangga. Tadi, ya, jangan sampai tetangga kita terancam dengan perbuatan kita. Next. Nah, ini hadis ini sangat menyentuh saya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini perhatikan, ya, tolong diperhatikan. Jadi Islam itu bukan cuma ibadah mahdoh, ya, bukan cuma kesalehan individual, tapi juga kesalehan sosial tadi. Buktinya ini ada hadis dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada perempuan terkenal dia banyak banget sholatnya, rajin sholatnya, wasiyamah, kemudian puasanya, banyak puasanya, wasodakotiha, dan sodakohnya. Jadi dia itu rajin sholat, rajin puasa, rajin memberi sodakoh. Ghairu annaha tu'addi jiranaha bilisaniha. Tetapi ini, ya, tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, jadi tetangganya itu sering tersakiti karena lisannya. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hiya finnar. Dia itu ada di neraka. Coba bayangkan. Jadi orang secara individual, ya, ibadah mahdohnya, ya, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allahnya itu bagus dan banyak sekali, ya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi lisannya tidak dijaga.
Jadi ini masalah tadi ya. Tadi sudah banyak disinggung tentang lisan. Lisan itu memang sangat berbahaya ya kalau kita tidak bisa jaga. Makanya ini lisan. Dan ini dikatakan bahwa lisan perempuan itu ini menjadi sumber, menjadi alasan kenapa orang itu masuk neraka walaupun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Nah, ini juga menunjukkan ya indikator kesalehan ya, indikator kesalehan. Kan soleh itu soleh kepada tetangga diantaranya, kepada orang lain ya. Nah, itu adalah ya indikator. Jadi kalau misalnya kita tidak saleh kepada tetangga, tidak baik kepada tetangga, berarti ibadah kita atau iman kita ya belum baik gitu. Ya, next. Nah, ini satu lagi, ini kebalikan dari hadis yang tadi ya. Kebalikan dari hadis tadi. Qala ya Rasulullah. Dikatakan ya, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fulanata tudkaru killati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqa bil usur bil aswar ya, bil aswari minal aq wa la tuaddi bilisani hajiranaha. Jadi orang ini terkenal dia itu sholatnya sedikit, sedekahnya sedikit, saumnya sedikit. Tetapi dia itu seringkali bersedekah, ya, memberikan kejunya, kejunya yang sedikit. Jadi dia punya sedikit, ya, sedikit keju, dia kasihkan kepada orang, dan dia tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan lisannya. Tetangganya tidak pernah tersakiti, senang, ya. Orang lain. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya kita berbuat baik, saleh gitu ya, kepada orang lain. Termasuk juga akhlak kita kepada diri kita sendiri. Kalau itu kan urusan kita ya. Memang kita harus berbuat baik kepada diri kita ya, makan minum yang baik, yang halal, yang thayyib ya, halalan thayyiba. Memperhatikan istirahat kita ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari kebiasaan ibadah, kebiasaan sehari-hari mulai dari makannya bagaimana ya, menjaga makan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara ini perut beliau itu. Nah, umat Islam itu harus seperti itu. Makannya tidak berlebihan gitu, la tusrifu, banyak berpuasa justru ya, ini diet alami. Kemudian juga sering berolahraga, itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berolahraga, memanah, berkuda, kemudian berenang, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu akhlak kepada diri yang harus diperhatikan. Tidak begadang. Rasul tidak menganjurkan kepada umatnya untuk begadang. Itu kan merusak ya. Jadi tidur cepat, kemudian bangun juga cepat untuk ibadah, untuk tahajud. Nah, ini yang harus kita usahakan. Ya. Nah, akhlak kepada diri. Kemudian akhlak kepada lingkungan, sama saja. Jadi banyak juga ya keterangan-keterangan di mana kita harus
menjaga lingkungan, konservasi lingkungan. La tufsidu fil ardi, janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi. Allah menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi, ya, di lautan, itu disebabkan oleh perbuatan manusia. Karena itu la tufsidu fil ardi, kata Allah. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah di antara akhlak, ya. Akhlak yang menjadi indikator kesalehan, kesalehan individual, kesalehan sosial, kesalehan ekologis, ya. Itulah kesalehan yang harus ada pada diri kita sebagai bentuk dari akhlak kita yang merupakan buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari saya, mungkin waktu juga sudah cukup atau bahkan lebih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk pematerian hari ini sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Tuju Rahman Suramat MA. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi bertanya, dipersilakan kepada teman-teman yang mau bertanya menggunakan fitur chat, ya. Enggak. Insya Allah saya akan coba memilih dari pertanyaan-pertanyaan semua. Jika ada, persilahkan. Iya, ada satu pertanyaan dari saudara siapa ini? Isna Isa, ya, dari saudara Isna Isa. Katanya izin bertanya, Pak, perihal memperbaiki akhlak, hal paling utama yang harus kami lakukan itu seperti apa? Katanya seperti itu. Maksudnya dimulai dari mana? Apakah hati kita itu berpengaruh? Mungkin gitu. Mangga Bapak boleh dijawab, Pak, terkait pertanyaan yang pertama. Iya. Akhlak itu adalah kebiasaan, ya, bagi kita itu memang akhlak bagian daripada kebiasaan. Selain daripada tabiat. Jadi ada dua sisi gitu, ya, dua sisi. Pertama sisi tabiat, manusia sejak lahir sudah membawa tabiatnya. Ada tabiat baik, ada tabiat jelek gitu, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada sisi jeleknya kita itu, ada sisi baiknya. Kadang-kadang kita itu ada sisi peditnya, ya, sisi kikir gitu, ya, sisi atau pendendam atau apa, ya, ada kadang-kadang. Dan setiap orang itu berbeda-beda, ya, ininya dominannya. Dan ada sisi baiknya, tentu dalam diri kita juga ada sisi rajin ibadah, ada sisi misalnya
taat, disiplin dan lain sebagainya. Nah, ini itu harus dididik, ya, harus diarahkan oleh ilmu. Makanya kita harus belajar, kita harus mendapatkan pengajaran ya dari ulama-ulama, dari guru-guru kita. Nah, supaya apa? Supaya kita supaya potensi jelek kita itu tereduksi, terkurangi, kemudian sisi baik kita akan muncul gitu ya. Nah, ini yang ada dalam kolbu kita. Dua hal ini ada dalam kolbu kita, kemudian mana yang dominan itu yang menguasai. Karena itu kita harus perkuat sisi kebaikan kita, sisi akhlak tabiat yang baik itu, ya. Kemudian kalahkan ataupun eliminir, ya, minimalisir itu sifat-sifat yang jelek, sehingga yang muncul adalah perilaku yang baik. Gitu ya. Nah, akhlak yang baik, karena kita tahu bahwa kolbu ini adalah panglimanya ya dalam perilaku manusia, dalam tubuh manusia itu ada panglimanya, yaitu apa? Hati. Nah, hati ini yang harus benar-benar harus dididik gitu ya, harus dididik. Makanya ini dididiknya dengan apa? Dengan perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal ilmunya, ya. Kemudian dari situ kita tahu bagaimana seharusnya hidup. Allah ajarkan hal yang baik, ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita ikuti, kita berusaha untuk taat dengan segalanya, disabar ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiasakan terus gitu ya. Tentu kita harus memupuk itu dengan berbagai hal ya. Dengan berbagai hal termasuk dengan kita memilih teman, memilih lingkungan sehingga kita bisa mudah beribadah, mudah beramal saleh ya, dan seterusnya. Nah, ini ya saya kira ya yang harus kita pahami. Jadi kita itu memang punya potensi-potensi jelek, di samping potensi-potensi baik, kita harus perbaiki ini semua karena ini akan mempengaruhi hati kita ya. Hati kita, jadikan hati kita hati yang lurus, hati yang bisa memancarkan kebaikan-kebaikan ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Itulah hati ya. Kalau hatinya baik, maka seluruh perbuatan kita akan baik. Kalau hati jelek, maka akan jelek seluruh perbuatan kita ya. Nah, itu maka harus dijaga hati kita, dekatkan hati kita kepada Allah, selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus mentaati perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Insya Allah dari diri kita akan muncul perbuatan, muncul perilaku, muncul akhlak yang mulia. Saya kira itu ya untuk pertanyaan pertama. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Rizka Nur Rizka ya, dari Rizka. Izin bertanya, katanya Pak. Zaman sekarang kan kalau misalkan kita mengajak orang lain untuk bersama-sama menuju kebaikan itu sering dibilang orang yang naif, katanya sok suci. Nah, menurut Bapak, tindakan yang paling tepat untuk hal seperti itu bagaimana ya, Pak? Seperti itu, Pak. Dalam dakwah itu kita membutuhkan kesabaran, ketahanan, ya, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita ikhlas dalam mengajak, ya, seperti yang tadi, mengajak walaupun kita disebut sok suci, sok naif ataupun apa, ya terserah. Jadi kita tidak ada beban sama sekali karena kita semata-mata hanya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar, Allah menyuruh menasihati sesama kita, sahabat kita, teman kita, saudara kita, ya. Nah, itu kita itu bukan karena apa-apa, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan ingin diagungkan orang lain, gitu ya. Tapi semata-mata karena Allah. Karena itu akan kita
akan tenang saja, kita akan nyaman gitu ya. Jadi dikatain apapun kita terima saja. Itu kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan seperti tugas Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, itu ya. Rasulullah itu akhlak yang mulia, dan tugas Rasul hanya balaghul mubin, sebagai penyampai saja. Selepasnya adalah tawakal kepada Allah. Ya. Tawakkalna 'ala Allah, la ilaha illallah. Hanya Allah, ya, apapun hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Jadikan Allah sebagai wakil, jadikan Allah sebagai pelindung kita. Gitu ya. Tawakkalna 'ala Allah wa atasamna billah wa fawwadna amrana ila Allah, ya. Allahul qadir, Allahu wal qadir. Allah itu sebaik-baik penolong, Allah itu sebaik-baik penjaga kita. Wallahu khairan hafidha, dalam ayat. Fallahu khairan hafidha. Allah sebaik-baik pelindung kita. Wa huwa arhamur rahimin. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna waliyallah. Ya, kita bilang Allah itu waliku, Allah itu pelindungku, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang saleh gitu ya. Allah itu melindungi orang-orang yang saleh. Inna waliyallah alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Allah akan melindungi, menolong orang-orang yang saleh. Demikian saya kira. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya terakhir mungkin pertanyaan karena waktu juga 10 menit ya untuk pertanyaan. Yang terakhir dari Anggara. Bila ada kasus seseorang berakhlak baik kepada sesama, tidak pernah menyakiti orang lain, selalu membantu dan menolong sesama dan kebaikan lainnya, namun di sisi lain, ia tidak berakhlak baik kepada dirinya seperti jarang beribadah, meminum miras, dan keburukan lainnya. Apa yang ia akan dapatkan untuk di akhirat kelak? Mungkin seperti itu. Ya, orang itu, dia tidak tahu hakikat hidup ya. Dia itu istilah sekarang itu humanis. Dia itu baik kepada sesama manusia. Humanisme itu seperti itu, paham yang kepada orang lain itu bagus. Menghargai, menghormati, ramah ya. Dari sisi sosial dia bagus. Dari sisi perangai dia bagus. Nah, orang ini juga disukai orang banyak ya, terutama orang yang sama dengan mereka. Orang yang sama baiknya, yang sama sekomunitas, termasuk juga sama tidak pernah sholatnya, sama suka mabuknya, gitu ya. Nah, orang seperti ini di antara mereka saling menyayangi, saling membantu dan sebagainya. Tapi ingat, itu adalah humanisme sekuler, ya. Humanisme atau saling menghormati di antara sesama manusia, membantu di antara sesama manusia, tapi dia tidak mengenal Allah. Dia hanya baik untuk hitungan dunia, ya, untuk duniawi saja, tapi dia tidak baik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam akhlak itu muncul karena iman. Jadi apapun perbuatan kita itu adalah efek ya, sebagai pengejawantahan, sebagai bentuk dari keimanan. Kita membantu, ini bukan semata-mata membantu, tapi kita menjalankan perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk membantu. Kita membersihkan segala macam, ya, membersihkan pakaian, membersihkan rumah, membersihkan jalan, itu jangan semata-mata karena duniawi atau hanya untuk dilihat bagus, tapi kita harus niatkan itu adalah perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, dan nanti nilainya beda. Nilainya beda. Kalau misalnya hanya untuk tadi, misalnya ya, misalnya untuk urusan dunia disukai orang lain, suka membantu, tapi tidak karena Allah, maka nilainya hanya dunia saja. Tapi kalau ada niat lillahi ta'ala, membantu orang lain, atau termasuk hanya membuang sampah, tapi karena Allah, maka nilainya adalah sedekah, dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis, ya, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah hatta yakunu min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak perbuatan yang tampaknya seperti amal akhirat,
ya. Sepertinya ibadah, dia apa segala macam, tapi karena niatnya jelek, maka dia akan yang dilakukannya hanya berbuah duniawi saja, ya, bernilai duniawi saja. Tetapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya hatta yakunu min a'malil akhirah bi husnin niyah. Tapi banyak sekali perbuatan yang tampaknya perbuatan duniawi, ya. Misalnya apa tadi, seperti membantu orang lain, ya, membantu teman, atau hanya membuang sampah di jalanan, tapi karena niatnya lillahi ta'ala, maka dia atau perbuatan itu akan menjadi perbuatan akhirat, bernilai akhirat, dan dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itulah bedanya antara humanisme sekuler dengan humanisme religius. Kita itu berbuat kepada orang lain, akhlak kita bagus kepada orang lain, kepada lingkungan, dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah akan bernilai akhirat. Dan kebahagiaan kita sejatinya adalah kebahagiaan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, amin. Terima kasih kepada Bapak sudah menjawab pertanyaan terakhir dan diskusi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin di acara penutupan ya Pak, atau ada doa lagi dari Bapak, dipersilakan. Atau kesimpulan. Baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi amal saleh bagi kita, ya. Kita bukan semata-mata melaksanakan ini karena dunia saja. Kalian misalnya ikut di sini karena untuk mendapatkan absen, mendapatkan nilai, tidak. Tapi kita niatkan ini lillahi ta'ala, kita menjalankan perintah Allah, tubul ilma, ya, minal mahdi ilal lahdi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita melakukan ini semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi kita semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi, ya, dan menjadikan mudah-mudahan, ya, ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang bisa menjalankan ibadah. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, ya. Karena itu maka amalkan apa yang kita ketahui sedikit-sedikit dengan memohon, meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna, Allahumma 'allimna, Allahumma shrah sudurana ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali juga sekali lagi untuk Bapak Cucu Surahman MA yang telah menyampaikan pemateriannya hari ini dan juga diskusi bersama kita semua. Mudah-mudahan amalan yang telah Bapak sampaikan buat kita menjadi sebuah sebuah ilmu yang baru untuk kita dan juga menjadi amalan buat masa depan kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita berada pada penghujung acara hari ini.
kita tutup saja kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan doa kifaratul masjid bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Ya, Jazakallah khair, sama-sama. Kang. Pak, izin live. Ya, Terima kasih. dipersilakan kepada teman-teman untuk mengisi presensi yang terakhir ya untuk penutup. Setelah itu dipersilakan untuk lab ya semua. Ya. Waalaikumsalam, Asri. Mangga kepada peserta boleh atau kepada Kang Asep, presensinya tolong diulang ya, dikirim ulang. Sudah ada. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama Pani.